sosial. Titik Soeharto hadir di acara ulang tahun Jenderal Prabowo. Di acara tersebut, Jenderal Prabowo memberikan nasi tumpeng kasih sayang ketika sebelum wafat, Kiai Haji Jazuli mengakui bahwa tanda Prabowo telah memanggil para calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka kompak mengenakan batik. Sebelumnya Prabowo mengatakan, di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Ketika seorang wanita cantik mengaku telah dihamili oleh Nabi Musa, suatu ketika di saat Nabi Musa sedang menyampaikan ceramahnya kepada sekumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang mengaku telah dihamili oleh Nabi Musa. Sontak Nabi Musa marah mendengar fitnah keji yang dituduhkan kepadanya. Kemudian Nabi Musa meminta wanita itu untuk berkata lagi di bawah sumpah. Namun wanita itu justru gemetar dan ketakutan mendengar ucapan Nabi Musa. Dan akhirnya ia mengaku telah berbohong atas siasat Korun. Ia menyadari kesalahannya, lalu bertobat dan meminta maaf. Setelah mengetahui kebenarannya, Nabi Musa pun berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan azab kepada Korun. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa dan tak lama berselang segera menimpakan azab kepada Korun. Allah memerintahkan bumi untuk menelan Korun bersama seluruh harta kekayaannya. Ketika Rasulullah sangat lelah, beliau tertidur sejenak di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, seorang lelaki yang sangat memusuhi Rasulullah datang mendekat dan berdiri di hadapan beliau dengan suara lantang. Inilah sosok sapi paling mahal di dunia. Harganya tembus 65 miliar rupiah. Sapi kurban milik selebriti Irfan Hakim disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia. Ternyata sapi itu mungkin tak ada apa-apanya bila dibandingkan satu sapi yang berasal dari Brazil ini. Sapi asal Brazil ini dinobatkan sebagai sapi termahal di dunia. Bahkan sapi ini masuk dalam catatan Guinness World Records. Namanya adalah sapi Viatina 19. Sapi ini juga menjadi yang termahal yang pernah dijual di lelang. Mengutip CNN Indonesia, sapi ini bernilai 4 juta US dollar atau sekitar 65,8 miliar rupiah. Harga jual itu lebih tinggi lebih dari 3 kali dari pemegang rekor sebelumnya. Bobot sapi ini juga sangat besar dengan berat sekitar 1.100 kg atau 1,2 ton. Warnanya putih seperti salju. Sapi jenis ini selalu diawasi kamera keamanan dan seorang pengawal bersenjata. Saking berharganya sapi ini, para pemilik sapi Viatina 19 di Brazil memasang 2 papan rekor. Inilah sosok viral di media sosial. Jenderal Prabowo bersalaman dengan Titik Soeharto. Terlihat pelatih Red Sparks takut jika harus kehilangan Megawati Hangestri. Musim ini menjadi musim kedua bagi Megawati Hangestri di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Dengan performa gemilang Megawati pada musim lalu, pelatih Red Sparks Ko Hye-jin menaruh harapan besar pada pemain voli asal Indonesia itu. Bahkan, pria 44 tahun itu mengaku sempat merasa takut jika Megawati cabut ke tim lain musim ini. Sejujurnya, saya merasa khawatir Megawati akan pergi ke tim lain, ujar Ko Hye-jin dikutip dari SBS Sports. Alasannya selain hebat di lapangan, Megawati memiliki karakter istimewa. Ko Hye-jin juga optimistis timnya mampu meraih hasil lebih baik di Liga Voli Korea musim ini. Kuncinya, kata dia, mengoptimalkan kemampuan Megawati dan Vanya Bukilic di lapangan. Pelatih Red Sparks, perhatikanlah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika tangan kanannya putus, ia genggam bendera perang di tangan kirinya. Ketika tangan kirinya putus, ia rangkul bendera itu dengan kedua lengannya. Ia tidak rela panji Islam jatuh. Dalam keadaannya yang sangat kritis, seorang sahabat menawarinya minum. Aku puasa, jawabnya, lemah. Berbukalah hari ini, lukamu sangat parah, ujuk sahabatnya. Aku ingin berbuka di surga, jawabnya. Terus jauh di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk bersama para sahabat tiba-tiba menengadah ke langit dan menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat terdiam menyaksikan Rasulullah berbicara. Ketika para sahabat bertanya, dengan siapakah Rasulullah berbicara?
menjawab, Ja'far bin Abi Thalib datang mengunjungiku bersama para malaikat. Allah mengganti kedua tangannya dengan 2 buah sayap. Di surga, ia dapat terbang kemanapun yang disukainya. Perhatikanlah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Di saat malaikat Israel hendak mencabut nyawa Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Namun Rasulullah masih tetap terlihat cemas meskipun mendengar kabar gembira tersebut. Melihat kecemasan beliau, Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih terlihat cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" Rasulullah pun bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Setelah mendengar jawaban Jibril, Rasulullah merasa sedikit tenang dan Israel pun menjalankan tugas. Di saat malaikat Israel, tidak ada yang berani membantah ketika diperintah. Tak ada yang berusaha kabur dan sangat teratur. Para domba semua patuh dan percaya atas perintahnya. Meskipun ada beberapa yang bandel berusaha untuk kabur. Inilah anjing penggembala yang juga dikenal sebagai anjing ternak atau anjing pekerja, merupakan jenis anjing. Nabi Sulaiman yang sedang berbaring, tiba-tiba ada semut yang merayap di dadanya. Nabi Sulaiman merasa terganggu dan melemparnya. Semut itu marah karena dilempar oleh Nabi Sulaiman dan berkata, "Mengapa engkau melemparku? Apakah kau lupa jika di hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah?" Nabi Sulaiman sadar ia langsung meminta maaf kepada semut. Semut akan memaafkan Nabi Sulaiman dengan 3 syarat. Pertama, engkau tidak boleh menolak apabila ada orang yang meminta pertolongan kepadamu. Orang yang meminta itu mengharapkan karunia Allah lewat tanganmu. Kedua, janganlah tertawa berlebihan karena akan membuat hati mengeras dan sombong. Ketiga, tolonglah siapapun yang butuh pertolongan, baik diminta atau tidak, ucap semut. Nabi Sulaiman mengangguk dan memenuhi 3 syarat. Nabi Sulaiman yang terus iki tak ijazah ini ya sanate iki mbahku iki yo ngijazahi Gusli sing gadah majelis teng Kediri nggih nate ngijazahi kula. Sampeyan nek pengen gampang urusanmu minimal bakdo salat utawa saben dina lah maca alam nasroh ping 7, alam nasroh laka sodrok wa wadokna angkisrok alladhi angkododorok wa rofakna laka dikrok fa inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro fa ida warawita fangsop wa ila robbika farahub. Maca ping 7 sone gampang tenan niku. Gampang dituwata kebutuhan nih plak 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 wis mawani. Terus iki tak Kapal ini muncul kembali setelah ketika istri pertama Rasulullah akan meninggal dunia. Seorang guru bernama Rani ingin semua muridnya memakai kaos kaki. Karena udara sangat dingin di hari itu, maka Bu Rani memeriksa kaos kaki semua murid-muridnya satu persatu sebelum masuk ke kelas. Bu Rani tidak akan membiarkan muridnya masuk ke kelas tanpa memakai kaos kaki, namun hal tidak terduga terjadi. Ketika murid terakhir tiba-tiba menghampirinya dan mengangkat kakinya, ternyata untuk memeriksa apakah ia juga menggunakan kaos kaki atau tidak. Bu Guru tertawa melihat tingkah laku muridnya itu. Seorang guru bernama Seorang pria menemukan sebuah telur raksasa. Bukannya mendapatkan ketenangan dengan mengikuti acara solawat, namun muslimah ini malah merasa syok karena ternyata suasana seperti ini yang didapatkannya. Ketika Umar
bin Khattab membentak. Hei orang-orang yang sibuk dengan dunia, yang saking banyak sibuknya kadang sering berselisih, sering berdebat pada yang tidak penting, diskusi pada sesuatu yang tidak bermutu, nggak Ibu. jadi solusi, cuma bikin konten untuk Ibu viral ya? saja, rame-rame bikin perpecahan. Sampai kapan kau mau dilakukan kata Allah? Sampai kau lupa dengan akhiratmu. Maka bawa kesuksesan duniamu. Namanya asli siapa toh? Rahma, Gus. Umurnya berapa toh? Mbak Rahmat. 26. Gak diju berapa tahun? 5 bulan. Kok wis gak diji manehnya kok? Sudah tobat, Gus. Sudah kaya, Gus. Alhamdulillah. Wah, sombong amat. Diji bener atau dulu? Gus. Di tempat clubbing, di tempat dugem, di karaoke. Di sini bisa sebenarnya, Gus. Wah, iso nemet kawan. Acaranya apa sekarang? Aktivitas sehari-hari? Jual bebek. Tujuannya ke sini itu gimana? Sebenarnya aku tuh cuma mau minta doa aja sih, Gus. Ya, siapa tahu aku dapat jodoh di sini, Gus. Second nggak apa-apa, Gus. Soalnya saya second, Gus. Kata-katanya apa kata-kata? Ingat bebek, ingat Rara. Kalau ingat kamu, bahaya. Enak-enak. Punya asli siapa toh? Beli aja pakai SPay Later. Tinggal scan kris lewat aplikasi. Tak sering kulo tungane, kulo ijazahi. Jenengan nek pengen selamat saka siksa kubur, lek pengen rezekine lancar, didone saka kefikiran. Insya Allah duit-duit terus, insya Allah golek sandang pangan gampang. Niki nek pengen ngoten niku, saben dina maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Niki diwaca ping 100. Bendino wektune nyumanggaaken panjenengan, pomo kulinane bar dhuwur ya bar dhuwur terus, sing istiqomah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Mengke sing ke-100, sing hitungan ke-100 ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Insyaallah amin. Kisah cemburunya Husain terhadap Hasan. Di suatu hari, Ini cerita kocak tentang turis bule yang liburan ke Bali, tapi malah kayak magang jadi kuli. Dawan ah. Awalnya, niat- Kak, dawan. Melaku gitu terus. Kisah Prabu Angling Dharma Raja yang pernah dikutuk dan dibuang ke hutan. Angling Dharma adalah keturunan ke-7 dari Arjuna Pandawa V, yang dimana seorang tokoh utama dalam kisah. Saat perang Khandaq berkecamuk, Suatu ketika, kaki Inilah sosok pria muslim yang memeluk bom untuk menyelamatkan umat Kristiani pada saat hari Natal. Saat selamatan di rumah. Jilbab. Masa Anda nggak bisa ngomong jilbab? Bisa. Coba. Hijab. Jilbab. Gak bisa. Kenapa? Itu susah. Kok susah? Bab. Kalau dipisah bisa. Ya, coba. Jil. Bab. Bab. Jilbab. Jiblok. Jilbab. Jilbab. Ya, jiblok. Jilbab. inilah 7 nasihat Rasul. Rohran sampai pusing, bukan ulah lawan, tapi kali ini oleh aksi Megawati. Saat Senggereng. berhadapan dengan GS Caltex, 7 tanda happy yang bahagia lahir batin. 1. Banyak senyum pertanda happy. Ketika Nabi Muhammad melihat seorang wanita bersama kedua anaknya sedang Yeum Haison, si emak-emak tukang lawak. Yeum Haison merupakan setter utama milik tim Red Sparks. Dia lahir pada 3 Februari. Apik eleke wong uji delok wulan Rejab. Ora ana poso gedhe ganjarane kaya poso wulan Rejab. Sebab wulan Rejab niku poso sedina wae saja.
Inilah 5 negara komunis yang mendukung kemerdekaan Palestina. Ini momen yang sangat dinanti, Respark versus Pink Speeders.